Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah ngeklik lagi channel Hati sama official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah barokah untuk kita semuanya. Jumat berkah nih guys. Semoga segala hajat yang kita lagi pengen ya guys ya diijabah. Amin ya rahman ya rahim. Yang lagi sakit juga disehatkan. Jangan lupa ngopi dulu guys. By the way, sekarang udah siang, jam 1:30 ya, saya lagi santai-santai di dapur nih. Ya santai-santai, kalau kita kerjaannya sedikit ya bingung ya guys ya mau kerjain apa gitu. Ya udahlah, ya saya ngobrol aja sama kalian. Semoga dari obrolan ini kita banyak belajar ya. Oke, bahas apa guys? Bahas lato-lato. Tapi memang lagi in tahu main lato-lato tuh yang tuk kayak gitu tuh lagi in di Hongkong itu guys. Banyak yang jual ya guys ya. Nah, berkaitan dengan lato-lato ini teguran untuk kita semuanya. Kita harus banyak belajar nih dari kasus ini ya, supaya yang mbak-mbak yang merasa dirinya cantik luar biasa, yang merasa dirinya beautiful gitu, ya harus banyak introspeksi karena kita di sini itu adalah pekerja migran di mana visa yang kita pegang adalah visa kerja sebagai migran worker ya, asisten rumah tangga. Ya lebih baik ke sadar diri aja ya tentang peran kita di sini sebagai apa, ya jalani sesuai peran aja ya guys ya. Nggak usah banyak drama, capek tahu hidup banyak drama itu kayak sinetron Indosiar aja. Oke, kisahnya mungkin ini 18 plus tapi ya nggak jorok-jorok amat sih. Kita bahas yuk. Mbak Cindy. Mbak Cindy ini adalah teman yang chat sama saya udah ya sebulanan lah, dimana dia ini membuka tentang permainan trade ya, yang pernah saya bahas dengan kalian. Trade adalah dimana jual beli tentang jasa esek-esek ya, jasa-jasa lato-lato. Nah, kebetulan Mbak Cindy juga ini adalah pekerja migran yang punya pacar orang Hongkong. Apakah udah menikah? Ya belum, baru pacaran aja. Nah, pacarnya Mbak Cindy ini orang Hongkong, dia memiliki aplikasi Telegram. Nah, ternyata ada pekerja migran Indonesia juga yang mengechat ke Telegramnya pacarnya Mbak Cindy. Awalnya guys ya, ya kita sebut saja pelakornya ini Mbak Murni ya guys ya. Jadi Mbak Murni ini adalah pekerja migran Indonesia yang kerja part-time-nya mencari uang tambahan dengan menjual jasa esek-esek ya. Nah, Mbak Murni ini memberanikan diri untuk mengechat pacarnya Mbak Cindy dengan kata, "Hi, how are you?" Ya, Mbak Cindy kaget kan pas buka chatnya. Ini kok kayak orang Indonesia. Tapi Mbak Cindy ini kan memiliki akses untuk membuka akun pacarnya guys ya. Pas menerima chat itu, Mbak Cindy ini geram. Ya karena kesel aja gitu kak, kalau saya melihat pekerja migran dengan belak-belakan membuka jasa kayak gitu. Akhirnya diladeni juga nih sama Mbak Cindy, direspon tuh sama Mbak Cindy, "Hai," terus langsung to the point, "Kamu punya waktu nggak untuk berkencan? Kencan yuk," kata Mbak Murni. Mbak Cindy ngomong, "Apakah kamu pemain trade?" Terus dia menawarkan nih Mbak Murni, "Iya, nah 2 jamnya kamu cukup bayar saya $800 aja untuk 2 jam. Makin kesel kan Mbak Cindy. Wah, akhirnya Mbak Cindy ngomong lah sama saya, "Kak, ini harus dikasih pelajaran nih. Saya mau nemuin nih Mbak Murni nanti hari Minggu. Nanti kalau saya sudah nemuin Mbak Murni, saya kasih tahu kakak gimana nih responnya. Saya cuma nggak mau aja PMI itu dengan rendahnya dia menawarkan kepada orang-orang mata sipit ya guys ya." Oke, pada akhirnya Mbak Cindy terus nih chat sampai nanti di hari Minggu. Pada waktu itu, saya nggak punya uang sebanyak itu, boleh nggak saya nawar 4 jam $800, itu kata Mbak Cindy ke Mbak Murni. Yang dilakukan Mbak Murni, oke. Akhirnya tempat ditentukan oleh Mbak Murni di Samsuipo, salah satu hostel ya guys ya, yang nggak terlalu mahal karena Mbak Cindy ini ngebooking Mbak Murni ini dengan 800 4 jam, yang tadinya Mbak Murni ini menjual 2 jam aja. Pada akhirnya ditentukanlah di Samsuipo pada waktu itu pukul 11 siang guys. Mbak Cindy ini udah geram nih, setiap hari di chat nih sama Mbak Murni dengan kata, "Hey, good morning honey." Padahal mah belum ketemu ya guys ya, tapi Mbak Murni ini memancing hasrat lato-latonya pacarnya Mbak Cindy dulu, biar nanti kalau ketemu udah friendly gitu ya, udah kayaknya udah akrab gitu, jadi kan mungkin lebih enak ya, nggak canggung gitu. Nah akhirnya Mbak Cindy ini makin tuh panas tuh menggelora, kurang ajar ini. Akhirnya datanglah waktu hari Minggu pas janjian itu datang guys. Mbak Cindy ini udah nelpon temennya, temenin saya yuk, saya mau ngelabrak orang nih, ngelabrak PMI sendiri ya guys ya. Temennya ya nggak tahu sih Mbak Cindy itu, tapi pada waktu itu Mbak Cindy ngomong, "Apakah kamu bersih
Terus Mbak Murni ngomong, yes, I'm clean. Dia bersih katanya. Terus juga dia mempromosikan diri kalau dia ini wangi juga. Dan Mbak Cindy itu minta untuk dikirimkan fotonya terlebih dahulu karena takut ditipu, ya mukanya burik ya guys ya. Akhirnya Mbak Murni dengan kepedeannya dia mungkin mengirimkan foto terbaiknya dari selfie 100 foto. Yang benar satu itu yang dikirim ke Mbak Cindy. Akhirnya, ini sih udah tua katanya. Maaf guys, itu omongannya Mbak Cindy, bukan omongannya saya. Nah, akhirnya jatuhlah tuh di hari Minggu. Ketemulah di Simsasu pada waktu itu. Di Samsuipo ya. Mbak Cindy nih bawa temennya nih. Maksudnya Mbak Cindy itu takut emosinya itu menggelora. Jadi akhirnya nanti bertengkar ya guys ya. Nah, pada akhirnya Mbak Cindy ini datang 20 menit sebelum Mbak Murni ini datang ke hotel tersebut. Udah kayak ngintai nih Mbak Cindy. Gara-gara pacarnya dicat untuk ditawari jasa esek-esek ya guys ya. Nah, akhirnya Mbak Cindy ini ngumpet nih di depan. Nah, iya kak, bener aja. Mbak Murni itu datang ke hotel yang dijanjikan di jam yang tepat. Wah, profesional ini Mbak Murni ya, on time gitu. Akhirnya Mbak Murni ini mengintai ya. Udah nafsu amarahnya nih nggak bisa ditolong lagi. Akhirnya datang tuh Mbak Cindy ke Mbak Murni. Mbak, maaf ya Mbak lagi nunggu orang ya. Mbak kenal nggak sama ini? Mbak Murni kaget kan. Mbak, saya belum kok Mbak, belum. Maksudnya belum tuh ya, belum masuk dalam room ya guys ya. Ya barangkali aja, bookingannya ini bentrok. Akhirnya Mbak Cindy ngomong, Mbak tahu nggak, Mbak itu selama ini chat sama saya. Ini nih pacar saya. Terus tuh, oh Mbak, dengan serendah itu sih Mbak menawarkan diri ke laki-laki Hong Kong kayak gitu. Terus, aduh Mbak, saya minta maaf. Temannya Mbak Cindy ini udah sibuk memvideokan nih guys. Ya tapi ya saya nggak mau ya membuka videonya di sini. Cuma sebagai pelajaran kita bersama aja. Akhirnya divideokan tuh sama temannya Mbak Cindy. Mbak Cindy ini bawa asisten. Akhirnya Mbak Murni ini minta ampun lah sama Mbak Cindy untuk nggak memviralkan ya guys ya. Mohon ampun nih Mbak Murni. Jangan ya Mbak ya, tolong Mbak jangan. Saya juga minta maaf kalau misalkan saya sudah lancang katanya kayak gitu. Betapa malunya. Kak, kamu tahu nggak? Buah leci katanya. Nah, pipinya Mbak Murni itu merah seketika. Nggak bisa berontak. Kalau aja Mbak Murni pada waktu itu ngelawan Mbak Cindy, ya mungkin kita bertengkar kak. Cuma saya tahu kak, mukanya Mbak Murni udah malunya minta ampun. Dali-dali mau dapat $800 dari permainan lato-lato, nggak jadi ya guys ya. Malah digap sama Mbak Cindy nih. Dibikin malu ya guys ya. Akhirnya tegurannya, ya setelah minta maaf, ya Mbak Cindy itu ngomong, ya ceramahnya tuh ustazahnya tuh keluar. Mbak tuh nggak kasihan sama keluarga, dikasih nafkah dengan cara kayak gini. Mau sampai kapan Mbak kayak gitu? Mbak tuh perempuan kayak gitu. Ya udahlah, dari ceramah itu ya akhirnya ribut. Jadi ke hotel itu cuma bertengkar ya guys ya. Nggak jadi bermain lato-lato nih. Aduh, kita bahas juga kasus ini. Oke guys, kasus ini penting untuk saya bahas ke kalian. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan cerita apa sih? Nggak penting banget sih. Tapi pada kenyataannya, permainan lato-lato di Hong Kong dalam bentuk negatif itu sudah banyak dipermainkan oleh teman-teman kita guys ya. Dengan mudahnya, dengan hanya bermodalkan cantik, menarik, wangi. Mereka dengan pede mengechat teman-teman di sekitar melalui aplikasi WeChat atau Telegram untuk mencari pacar kencan ya guys ya. Berharap mendapatkan koko-koko yang berduit, mendapatkan koko-koko yang keren, kece, badai, mempesona. Aduh. Akhirnya guys, mereka dengan murahnya hanya bermanis kata, bermodalkan Google Translate untuk mengechat mereka dengan kata, honey, hi, how are you? Do you have time? Aduh, dari situ mereka mengharap ya uang ya guys ya, tambahan uang. Ini tegurannya. Bayangkan kalau Mbak Cindy adalah dadai dan suaminya yang dicat oleh kalian, para PMI ini harus waspada kalian. Kalau yang melabrak Mbak Murni adalah dadai-dadai yang memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki yang kamu ganggu, bukti chatanmu yang ada transaksinya itu bisa menjadi bukti untuk dilaporkan ke polisi dan kamu siap-siap untuk ditangkap dan dibrogol ke kantor polisi. Sanksinya tentu saja prostitusi di Hong Kong adalah ilegal, di mana terdapatnya transaksi meskipun kamu belum berbuat itu adalah tindakan kriminal. Sanksinya ya kalian akan kena sanksi penjara dan deportasi ya guys ya. Saat kalian dideportasi itu artinya selamat, kalian menyandang predikat blacklist, di mana kesempatan bekerja di Hong Kong sudah tidak mungkin lagi hanya karena kita bermain api sendiri mengejar laki-laki Hong Kong, di mana belum tentu mereka adalah single. Bisa saja dia adalah singsang yang
sudah terikat dengan perkawinan, akunnya dipegang istrinya, dan kalian chat dengan istrinya, istrinya tidak terima, maka mempokingkan kamu sebagai wanita yang menjalankan prostitusi, di mana kalian adalah pekerja migran Indonesia. Itu artinya saya mewakili teman-teman memberikan kritik kepada kalian untuk sadar ya guys ya, sadar diri dengan posisi kalian di sini bekerja sebagai apa. Itu aja. Bekerjalah dengan baik-baik, carilah uang yang berkah untuk menafkahi keluarga kalian di rumah. Insya Allah, saat kalian mencari dengan keberkahan, semua kebahagiaan pasti akan kalian rasakan. Jangan mengejar setan yang nggak kelihatan ya guys ya. Bermain lato-lato, belilah lato-lato yang benar aja guys ya. Jangan bermain lato-lato yang memberi tegangan listrik. Untuk itu, sekali lagi, ayo kita semua sadar diri untuk mengecek HIV secara gratis kepada, nih ada nomornya, kontak person, untuk kalian bertanya-tanya. Barangkali kalian introspeksi diri nih, saya sudah melakukan hubungan dengan warga asing di sini. Cepat kontak untuk cek HIV mandiri. Sadar kesehatan kamu. Jangan sampai kamu terkena ya guys ya. Jangan karena kita lagi sehat nih, jadi abai aja. Ya, jangan ya guys ya. Ayo coba aja, gratis kok. Ada souvenirnya katanya. Hubungi Mbak Yuni ini ya guys ya. Mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita di blacklist karena kita menjual diri kita dengan $800 aja. See you next video. Bye-bye.